Pemirsa, inilah headline news. Tingkat kemiskinan Indonesia tercatat menurun. Namun ironisnya, ketimpangan antara si kaya dan si miskin justru meningkat, bahkan melampaui masa puncak pandemi COVID-19. Tingginya rasio ketimpangan ini pun menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memastikan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia di bulan Maret 2023 sebesar 25,9 juta orang atau sebesar 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini berkurang 460 ribu orang dari bulan September tahun 2022. Atko Mardianto, Sekretaris Utama BPS, menjelaskan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya berkurangnya jumlah pengangguran terbuka, meningkatnya daya beli petani, tingkat inflasi yang semakin melandai, dan konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. Bantuan sosial melalui program Keluarga Harapan dan Bansos Sembako juga berkontribusi atas berkurangnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pernahkah Anda berjalan di tengah kota besar? Di satu jalan gedung pencakar langit, berdiri megah dengan jendela kaca yang memantulkan cahaya mentari pagi, mobil-mobil mewah yang berlalu lalang, restoran mahal dipenuhi dengan tawa dan obrolan ringan, para eksklusif muda. Di dalam mall, segala kebutuhan dan keinginan tersedia, bahkan ada parfum impor yang harganya seharga rumah loh. Tapi hanya beberapa ratus meter dari sana suasananya berubah drastis. Lorong-lorong sempit, rumah-rumah berdinding kayu, dan ada anak-anak jalan tanpa menggunakan alas kaki duduk di pinggir jalan mengelurkan tangan dengan berharap bahwa besok bisa makan lebih baik daripada hari ini. Inilah Indonesia kita, satu negeri, dua dunia. Ketimpangan sosial ekonomi bukan sekedar data di dalam laporan tahunan atau grafis dalam seminar. Ia hidup, ia terasa, ia berdiri, ia depan mata kita menatap tanpa kata. Sebagian orang bangun pagi dengan segelas kopi dan jadwal rapat. Sebagian lainnya bangun dengan perut kosong dan daftar utang yang belum lunas. Sebagian anak belajar menggunakan tablet dan internet cepat. Sebagian lagi harus berjalan kaki berkilo-kilometer untuk mengejar mimpi mereka ke sekolah yang hampir roboh. Hadirin yang saya hormati, ketimpangan ini tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dalam diam di antara keputusan-keputusan yang tidak adil, kebijakan yang berat sebelah, dan budaya masa bodoh yang terus dilanggengkan. Pertama, ketidakmerataan akses pendidikan masih menjadi kemewahan bagi sebagian orang. Di kota besar, anak-anak belajar coding sejak dini. Di desa terpencil, bahkan tidak ada guru tetap, akses terhadap pelayanan kesehatan. Di ibu kota, rumah sakit canggih tersedia 24 jam. Di pelosok, ibu hamil harus ditandu melintasi sungai demi menjangkau bidan terdekat. Kedua, sistem ekonomi yang mengajar pertumbuhan tapi melupakan pemerataan. PDB meningkat, tapi apakah itu berarti semua orang sejahtera? Angka-angka tidak selalu mencerminkan kenyataan. Jika pertumbuhan hanya dinikmati oleh 1% penduduk teratas, lalu bagaimana dengan 99% lainnya? Ketiga, menipisnya empati. Kita mulai terbiasa melihat penderitaan, lalu bersikap seolah itu wajar. Seolah kemiskinan adalah takdir, bukan hasil dari sistem yang gagal. Padahal, ketimpangan yang dibiarkan terlalu lama bisa menjadi bara api. Ia bisa memicu kejahatan, kerusuhan, bahkan menghancurkan rasa percaya terhadap negara. Namun, di balik semua luka ini ada harapan. Harapan itu hadir ketika ada satu anak muda yang memilih kembali ke desa dan mengajar. Harapan itu hadir saat ada komunitas kecil yang membangun taman baca dan buku-buku bekas. Harapan itu tumbuh ketika seorang pengusaha memberi ruang bagi UMKM untuk tumbuh, bahkan justru mematikan mereka dengan persaingan tak sehat. Perubahan tidak harus besar, tetapi ia harus dimulai. Mulailah dengan kepedulian, dari mendengar dan membantu. Dari menyuarakan ketidakadilan, kita tidak bisa mengendalikan pemerintah saja. Kita semua, rakyatnya, juga punya tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa tak ada satupun saudara kita yang tertinggal. Bayangkan, jika semua orang yang mampu mau berbagi, jika semua pemimpin memilih bijaksana,
Jika semua warga saling peduli, bukan saling menjatuhkan, maka perlahan tapi pasti, dua dunia itu bisa saling mendekat, bukan lagi hanya tentang si kaya dan si miskin, tapi tentang kita sebagai suku bangsa yang berdiri di atas keadilan, empati, dan kesetaraan. Indonesia bukan milik segelintir orang. Indonesia adalah rumah kita bersama, dan rumah yang baik bukanlah rumah yang hanya mewah di satu kamar dan bocor di kamar lainnya. Rumah yang baik adalah rumah yang adil dan nyaman bagi seluruh penghuninya. Mari kita rawat negeri ini bukan hanya dengan membangun gedung dari jalan tol, tapi dengan membangun hati dan pikiran sosial. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang paling tinggi angkanya, tapi yang paling dalam kepeduliannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua tidak hanya menjadi penonton dan ketimpangan, tapi menjadi bagian dari solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.